Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Adhatul Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan dalam lingkungan keluarga. Oke, langsung saja, selamat menyaksikan. Pendidikan dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan kebutuhan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya. Pendidikan dalam lingkungan keluarga dimulai sejak lahir dan berhenti ketika anak meninggalkan keluarga asal untuk mendirikan sebuah keluarga baru. Yang pertama yaitu pengertian keluarga. Pengertian keluarga yang ditinjau dari segi sosiologi, bahwa keluarga merupakan bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terkait oleh suatu keturunan, yakni kesatuan antara ayah, ibu, dan anak. Dan ditinjau dari segi pedagogis, keluarga merupakan suatu persekutuan hidup yang dijalani dengan rasa kasih sayang di antara dua jenis manusia untuk saling menyempurnakan diri, terkadang juga kedudukan dan fungsi sebagai orang tua. Jadi, bahwa suatu keluarga dikatakan keluarga apabila keluarga tersebut terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Adapun para ahli yang mengungkapkan pengertian keluarga yang pertama yaitu menurut M.I. Sulaiman tahun 1994. Dalam arti sempit, keluarga yang didasarkan pada hubungan darah terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang dijuluki dengan internal triangle, dan yang selanjutnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting karena sejak munculnya peradaban kemanusiaan sampai sekarang, kehidupan keluarga lah yang mempengaruhi atau merupakan tempat bagi tumbuhnya budi pekerti dalam diri manusia. Dan yang kedua yaitu fungsi keluarga. Fungsi keluarga untuk membekali setiap anggota keluarga agar dapat hidup sesuai dengan tuntunan nilai-nilai agama, pribadi, dan lingkungan. Adapun fungsi keluarga menurut M.I. Sulaiman tahun 1994 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi edukasi. Fungsi ini berkaitan dengan keluarga sebagai wahana pendidikan anak khususnya dan pendidikan anggota keluarga lainnya. Fungsi ini tidak sekadar menyangkut pelaksanaannya, melainkan menyangkut penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari upaya pendidikan, penyediaan sarananya, pengayaan wawasan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya pendidikan keluarga. Oleh karena itu, orang tua harus dapat menciptakan situasi pendidikan yang dihayati anak didik sebagai iklim pendidikan dan mengundangnya pada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tujuan pendidikan dengan memberikan contoh teladan disertai dengan fasilitas yang memadai. Yang selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi. Sosialisasi dapat diartikan belajar sosial. Artinya anak mempelajari nilai-nilai sosial. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali memperkenalkan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Keluarga menjadi penghubung anak dengan kehidupan sosial, dengan pembiasaan nilai-nilai, norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi proteksi atau perlindungan. Dengan fungsi ini, keluarga berfungsi sebagai tempat memperoleh rasa aman, nyaman, damai, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga, sehingga terpenuhi kebahagiaan batin. Juga secara fisik, keluarga harus melindungi anggotanya, memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi afeksi atau perasaan.
Fungsi afeksi mendorong keluarga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Fungsi afeksi tersebut dicurahkan dari orang tuanya melalui interaksi kasih sayang dan kehangatan sehingga memberikan suasana keluarga yang harmonis karena saling memberikan kasih sayang di antara anggotanya. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi religius. Fungsi ini mendorong keluarga sebagai wahana pembangunan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agama. Untuk melaksanakan fungsi ini, keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan beragama dengan menciptakan iklim religius yang sehingga dapat dihayati oleh anggota keluarganya. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini mendorong keluarga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik dan material yang sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Fungsi ekonomi meliputi pencarian nafkah, perencanaan, serta pemanfaatan dan pembelajarannya. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi rekreasi. Dalam menjalankan fungsi ini, keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh dengan semangat. Keadaan ini dapat dibangun melalui kerjasama di antara anggota keluarga yang diwarnai oleh hubungan insani yang didasari oleh adanya saling mempercayai, saling menghormati, dan mengagumi. Dan yang terakhir yaitu fungsi biologis. Fungsi ini diarahkan untuk mendorong keluarga sebagai wahana menyalurkan kebutuhan produksi sehat bagi semua anggota keluarganya. Pelaksanaan fungsi biologis ini tidak sendiri, melainkan adanya keseimbangan dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain seperti fungsi religius, edukatif, sosialisasi anak, proteksi, afeksi, dan rekreasi. Keluarga di sini menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan keterlindungan fisik seperti kesehatan, pangan, sandang, dan papan dengan syarat-syarat tertentu, sehingga keluarga memungkinkan seluruh anggotanya dapat hidup di dalamnya, sekurang-kurangnya dapat mempertahankan hidup. Dan yang ketiga yaitu keluarga sebagai lingkungan pendidikan. Awal kehidupan seseorang dimulai dalam lingkungan keluarga. Anak lahir dan dirawat serta dibesarkan orang tua di dalam keluarga. Hubungannya dengan pendidikan, lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama, berlangsung secara wajar dan informal, serta lebih dominan melalui media permainan. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi dirinya dengan orang tuanya saja, melainkan mengidentifikasi dirinya dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, orang tua sebagai pendidik harus betul-betul mendidik seorang anak agar anak mempunyai kepribadian yang baik. Dan yang keempat yaitu peranan anggota keluarga dalam pendidikan anak. Yang pertama yaitu peranan ibu. Ibu memegang peran penting dalam pendidikan. Sejak dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya seperti memberi makan, memberi minum, mengganti pakaian, dan lain sebagainya. Karena itu, kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya dibandingkan dengan keluarga lainnya. Dan Ngalim Purwanto mengatakan peranan ibu dalam mendidik anak-anaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat pencurahan isi hati. Yang kedua, pengasuh dan pemelihara. Yang ketiga,
tempat pencurahan isi hati. Yang keempat, pengatur dalam kehidupan rumah tangga. Yang kelima, pembimbing hubungan pribadi. Dan yang keenam, pendidik dalam segi-segi emosional. Dan yang kedua yaitu peranan ayah. Di samping ibu, ayah pun mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya terhadap pembentukan kepribadian anak. Menurut Ngalim Purwanto, peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber kekuasaan dalam keluarga. Yang kedua, penghubung intern antara keluarga dengan masyarakat atau dunia luar. Yang ketiga, pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga. Keempat, pelindung terhadap ancaman dari luar. Kelima, hakim atau yang mengadili jika terjadi kesalahan. Dan yang keenam, pendidik dalam segi-segi rasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.